Halo semuanya dan selamat datang. Kali ini kita akan bedah salah satu buku yang paling mengubah cara pandang di dunia startup, yaitu Zero to One, karya Peter Thiel. Ini bukan sekedar buku bisnis biasa ya, tapi lebih ke sebuah manifesto tentang bagaimana kita seharusnya berpikir untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Oke, kita mulai langsung dari ide utamanya. Thiel bilang, masa depan itu nggak terjadi begitu saja. Ia harus diciptakan. Dan penciptaan yang sejati itu adalah pergerakan dari 0 ke 1. Dari yang tadinya nggak ada, jadi ada. Inilah inti dari semua yang akan kita bahas. Sekarang, kita kan sering banget ya dengar kata inovasi. Tapi apa sih artinya? Di bagian pertama ini, kita akan coba tantang pemahaman kita semua tentang apa itu inovasi yang sesungguhnya. Nah, ini nih yang menarik banget dan seringkali kita lupakan. Thiel membaginya jadi dua. Di satu sisi, ada yang namanya kemajuan horizontal, atau dari satu ke banyak. Ini tuh intinya cuma meniru apa yang sudah ada. Bayangin aja membuka cabang restoran cepat saji yang ke-1000. Itu globalisasi. Nah, di sisi lain ada kemajuan vertikal, atau dari 0 ke 1. Inilah inovasi sejati, menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Inilah yang disebut teknologi. Jadi, inilah definisi Zero to One. Ini bukan soal bikin versi yang sedikit lebih bagus dari yang sudah ada ya. Ini tentang menciptakan kategori baru yang sebelumnya bahkan nggak pernah terpikirkan. Coba deh bayangin, bukan sekedar menciptakan kereta kuda yang lebih cepat, tapi menciptakan mobil pertama. Bukan sekedar nambahin beberapa tombol di telepon, tapi menciptakan iPhone. Nah, itulah lompatan dari 0 ke 1. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Dan kita lihat gimana Thiel membongkar salah satu mitos paling suci dalam dunia bisnis. Siap-siap ya? Dari kecil kan kita selalu diajarin kalau persaingan itu sehat. Di sekolah kita bersaing buat dapat nilai bagus, di bisnis kita percaya persaingan itu bikin kita jadi lebih unggul. Tapi, Thiel datang dengan pertanyaan yang menantang. Emangnya benar begitu? Apa iya persaingan itu selalu bagus? Slide ini nunjukin jawabannya dengan sangat jelas. Coba dilihat kontrasnya. Di satu sisi, kita punya industri penerbangan. Pesaingnya banyak banget. Semuanya jual hal yang hampir sama, yaitu kursi di pesawat. Hasilnya, perang harga terus-terusan, dan margin untungnya tipis banget. Mereka mungkin menciptakan nilai yang besar buat konsumen, tapi mereka sendiri nggak dapat apa-apa. Sekarang, bandingkan sama Google. Praktis cuma ada satu pemain dominan. Produknya unik banget, dan margin keuntungannya tebel banget. Jadi intinya, persaingan itu justru menghancurkan laba. Nah, ini dia kutipan paling provokatif dari Thiel. Waktu dia bilang, persaingan itu untuk para pecundang. Maksudnya bukan kita harus kalah dalam kompetisi. Bukan itu. Maksudnya, para pemenang sejati itu justru nggak ikut berkompetisi sama sekali. Mereka menciptakan arena mereka sendiri, membangun sesuatu yang saking uniknya sampai nggak ada yang bisa niru. Tujuannya bukan buat memenangkan permainan, tapi untuk keluar dari permainan itu. Oke, jadi kalau persaingan harus kita hindari, solusinya apa dong? Jawabannya adalah membangun apa yang Thiel sebut sebagai monopoli kreatif. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita panik, monopoli yang dimaksud Thiel ini bukan perusahaan jahat yang semena-mena. Justru sebaliknya. Monopoli yang baik, contohnya Google, adalah perusahaan yang saking hebatnya dalam menyelesaikan masalah, nggak ada yang bisa menandingi. Mereka jadi satu-satunya pilihan yang masuk akal. Mereka menciptakan nilai baru, bukan cuma merebut nilai dari pesaing. Terus, gimana cara membangun monopoli ini? Thiel ngasih kita 4 pilar. Pertama, teknologi paten. Produk Anda harus setidaknya 10 kali lebih baik dari yang sudah ada. Bukan cuma sedikit lebih baik ya. Kedua, efek jaringan. Kayak Facebook gitu, di mana produk jadi makin berharga seiring makin banyaknya pengguna. Ketiga, skala ekonomi. Contohnya Amazon, di mana bisnisnya jadi makin kuat dan efisien seiring pertumbuhannya. Dan yang keempat, branding yang sangat kuat. Seperti Apple, yang menciptakan identitas yang hampir mustahil ditiru. Yuk, kita lanjut dan lihat gimana semua ini dibangun dari awal. Bagian ini bakal ngebahas pendekatan yang mungkin terasa sangat berlawanan dengan intuisi kita saat mau masuk ke pasar baru. Kita pasti sering dengar pendiri startup bilang, wah kalau kita bisa dapat 1% aja dari pasar raksasa ini, kita bakal sukses besar. Nah, menurut Thiel, ini justru tanda bahaya. Itu cara berpikir yang keliru. Tujuan yang benar justru kebalikannya. Kuasai 100% dari pasar yang kecil dulu. Jauh lebih baik jadi raja di kolam kecil daripada cuma jadi ikan teri di lautan luas. Dan ini bukan cuma teori loh. Lihat saja raksasa-raksasa teknologi. Facebook nggak langsung mencoba menghubungkan seluruh dunia kan? Mereka mulai dan mendominasi satu kampus dulu, Harvard. Setelah itu baru mereka berekspansi. Amazon gimana? Jeff Bezos nggak langsung bikin toko segalanya. Dia mulai dengan satu hal saja, buku. Dia dominasi pasar itu, bangun fondasi yang kuat, baru deh merambah ke kategori lain. Poin penting di sini adalah pentingnya punya visi yang jelas dan sebuah rencana.
Di dunia startup modern yang terobsesi dengan lean startup dan iterasi, banyak yang lupa untuk membuat rencana jangka panjang. Thiel justru berpendapat sebaliknya. Menurutnya, bahkan rencana yang gak sempurna pun jauh lebih baik daripada cuma bereaksi terhadap keadaan tanpa tujuan yang jelas. Masa depan itu harus dirancang, bukan ditemukan secara gak sengaja. Sebagai penutup, mari kita rangkum semuanya menjadi serangkaian pertanyaan kunci. Inilah pola pikir yang membedakan seorang pendiri sejati. Kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit tentang masa depan yang akan mereka ciptakan. Thiel merangkum semua idenya jadi 7 pertanyaan krusial yang harus bisa dijawab oleh setiap bisnis. Apakah teknologi Anda benar-benar sebuah lompatan besar? Apakah sekarang adalah waktu yang tepat? Bisakah Anda benar-benar menguasai pasar yang Anda tuju? Apakah Anda punya tim yang tepat? Gimana caranya produk ini bisa sampai ke tangan pengguna? Apakah keunggulan Anda bisa bertahan 10 atau 20 tahun lagi? Dan yang paling mendasar, rahasia unik apa yang Anda ketahui yang tidak disadari oleh orang lain? Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling provokatif dari Thiel. Pertanyaan ini jawabannya nggak akan Anda temukan di Google. Ini adalah pertanyaan untuk diri Anda sendiri. Apa kebenaran penting yang Anda lihat, tapi hanya sedikit orang yang setuju dengan Anda? Jawaban dari pertanyaan itulah yang menjadi titik awal untuk membangun sesuatu dari 0 ke 1. Karena pada akhirnya, masa depan tidak muncul begitu saja. Ia harus dibayangkan, diperjuangkan, dan diciptakan.